berkahnya kota Hadramaut dan kota Tarim dengan guru kita Habib Umar. Di saat itu beliau masih 24 jam masih bisa berbicara, bercengkrama dengan Habib Umar. Alhamdulillah Al-Fakir mendapatkan kesempatan ketika berangkat di Hadramaut ikut mendapatkan berkah dari mereka, para kakak-kakak kelas kami, dan Al-Fakir ikut mengambil berkah juga, ikut belajar dengan beliau. Maka kita mendapatkan berkah malam hari ini, kehadiran beliau di tengah-tengah kita. Semoga tali ilmu kita, tali riwayat sanad kita, insyaallah dengan kehadiran beliau bertambah kuat, insyaallah. Kepada ulama-ulama kita, kepada guru-guru kita yang semuanya bersambung sampai kepada Nabi Muhammad. Maka dengan segala bentuk penghormatan, talaban, permohonan bukan sebuah perintah kepada beliau, kami mohon beliau untuk menyampaikan kepada kita hikmah, nasihat, ilmu, berkah yang menjadikan kita insyaallah bertambah kuat iman kita, bertambah mantap ilmu kita, dan bertambah kokoh keyakinan dan akidah kita, nyambung sanad dan riwayatnya sampai kepada Rasulullah SAW. Sekaligus nanti kami mohon kepada beliau untuk memberikan kepada kita ijazah yang bisa memperkuat kita pula di dalam beramal, mengikuti jejak salaf-salaf kita, guru-guru kita, insyaallah. Kepada beliau Syekh Ridwan telah ambil pada tafadhal kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwir kulli aziz wa ya mu'amma kulli mahdi yassir alaina kulli asir la taysirul asir alayka yasir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wabil khusus akhina fillah al-habib al-mahbub Sayyid Hasan bin Ali Al-Kaf ta'ala bitul hayati wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Muhammadun dzikruhu rahun bi anfusina, Muhammadun syukruhu fadlan 'ala al-umam. Menyebut nama Rasulullah SAW, menceritakan tentang riwayat hidup Rasulullah SAW di dalam pujian-pujian kepada baginda Rasulullah SAW itu menyejukkan hati, membuat hati menjadi tentram bagi mereka yang mencintai Rasulullah SAW. Maka tatkala disebut nama kekasihnya
Dzikru khairil wara yudawil alilah wa yunirul fuada yahdi sabila. Menyebut nama saja Rasulullah SAW mengobati segala macam penyakit. Yudawil alilah wa yunirul fuada. Kalau hati sudah sehat, tidak ada penyakit-penyakit hati, maka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala melalui junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad adalah hadina yang memberi petunjuk kepada kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yunirul fuada yahdi sabila. Kalau hati menjadi terang benderang, maka akan mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, barusan sama-sama kita membacakan Burdatul Madih, yaitu pujian-pujian kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Al-Imam Al-Busiri di dalam kitab Burdanya, yang mana manfaat daripada membaca kitab Burda dikatakan seperti membaca Dalailul Khairat 10 kali. Jadi 1 kali baca Burda seperti baca Dalailul Khairat 10 kali. Itu Dalailul Khairat panjang dan banyak sholawat-sholawat kepada Rasulullah SAW. Nabi suka ini dengan kitab Burda yang dikarang oleh Al-Imam Al-Busiri. Beliau mengatakan di dalam kitab Burdanya, فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ. Dari awal beliau mengarang kitab Burda ini, dia mulai merangkai terus menulis daripada kitab Burda, sampailah pada satu saat atau satu titik beliau berhenti. Sehebat-hebatnya Rasulullah SAW, فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ أَنَّهُ بَشَرٌ. Puncak daripada pengetahuan aku bahwasanya Rasulullah SAW yang begitu hebat, yang begitu luar biasa, beliau dari bangsa manusia. Gak bisa lagi terusin. Maka tertidurlah beliau berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang melanjutkan kalimat setelahnya, wa annahu khairul khalqillahi kulli, bahwasanya Rasulullah manusia, akan tetapi sebaik-baiknya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di jagat raya ini, dan seluruh dari makhluk Allah yang paling mulia adalah Nabi Muhammad. Maka dibuat barakahnya, diambil barakahnya. Maka setiap baca Burda itu, setiap pasalnya Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Kekasihmu sebaik-baiknya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, semua para pecinta Rasulullah SAW, mereka berlomba-lomba untuk memuji kepada Rasulullah SAW dari zamannya para sahabat Nabi Muhammad SAW. Tadi Sayyidina Hasan bin Habib dibacakan qasidahnya oleh Habib Hasan. Ya. Beliau memuji di hadapan Rasulullah SAW dengan mengatakan, Qara'na fid duha wa la sawfa yu. Aku membaca di surat yaitu wadduha wal laili saja sampai terakhir, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wa hasyaka ya Rasulullah an tarda wa fina man yu'adzabu
man yu'adzabu aw yusa'u. Dan tidak mungkin Rasulullah SAW beliau ridha apabila dari salah satu umatnya diadab oleh Allah SWT. Kenapa? Karena tatkala turun ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, maka Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, dan Nabi Muhammad SAW apa sesuatu yang membuat Nabi gembira, yang membuat Nabi girang dan senang. Nabi bilang idzan la arda wahidah min ummati fil nar, kalau begitu tidak ada satupun dari umatku masuk ke dalam api neraka, kata Rasulullah. Inilah harapan Rasulullah SAW. Inilah keinginan Nabi Muhammad SAW. Inilah yang selalu dipikirkan oleh Rasulullah SAW. Setiap malamnya beliau menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dipikirkan oleh beliau? Ummati, ummati, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Bahkan tatkala turun ayat di dalam akhir surat Al-Maidah tentang dialog Nabi Allah Isa alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala, sampailah kepada ayat in tu'adzibhum fa innahum ibad wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, andai kata Engkau mau mengadab mereka, yaitu umat Nabi Allah Isa alaihissalam, sesungguhnya mereka adalah ibaduh, hamba-hamba. Tapi Engkau apabila ingin memaafkan mereka, mengampuni mereka, sesungguhnya Engkau yang Maha Agung dan Engkau yang Maha Perkasa. Maka Allah menjawab, hadza yauma yanfa'u shadiqina sidquhum. Ini hari yang membawa manfaat orang-orang yang jujur dan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Rasulullah SAW membaca ayat ini, berhentilah Rasulullah SAW, maka meneteskan air mata dan menangis terseduh-seduh Nabi Muhammad SAW. Tangisan Nabi menggoncangkan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah perintahkan sebagaimana di dalam Sahih Muslim, di dalam kitab Sahih Muslim Allah perintahkan kepada Jibril, turunlah ya Jibril, engkau tanyakan kepada kekasihku Muhammad SAW, ma yubkika, apa yang membuat engkau menangis ya Rasulullah. Allah kirim saya kepada engkau, apa yang membuat engkau menangis? Tangisan Nabi menggoncangkan arsy-Nya Allah SWT, sehingga turun Jibril menanyakan kepada, apa yang membuat Nabi menangis? Nabi bilang kepada Jibril, ummati, ummati, bagaimana nasib umatku? Bagaimana nasib umatku ya Jibril? Maka Jibril kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, melaporkan wa huwa a'lam. Di dalam Sahih Muslim, Imam Muslim mengatakan wa huwa a'lam, yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Tapi Allah ingin memberitahu kepada umat manusia kedudukan dan ketinggian maqam daripada maqam Nabi Muhammad SAW. Al-kaunu isyaratun wa antal maqsud. Semua jagat raya hanyalah isyarat, yang dituju adalah Nabi Muhammad SAW. Ya asyrafa man nala al-maqam al-mahmud wa ja'at rusulun min qablika lakinnahum birrif'ati wal ula la tashhud. Maka Allah jadikan semua para nabi-nabi dan rasul datang sebelum Nabi Muhammad SAW untuk supaya mereka menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Rasulullah SAW yang paling tinggi maqamnya di sisi Allah. Maka Allah memberitahu kepada Jibril, beritahu kepada kekasihku Nabi Muhammad, inna la nukhzika fi ummati. Aku tidak akan menghinakan engkau ya Muhammad, urusan umat. Tidak akan mengecewakan Nabi Muhammad SAW. Hadirin rahimahumullah, banyak lagi hal-hal
yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Perhatian Nabi Muhammad SAW kepada kita umatnya, umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau merindukan kita. Wa syauqa ila ummati, alangkah rindunya aku. Wa syauqa ila ikhwani, aku rindu sekali kepada saudara-saudaraku. Siapa saudara-saudara Nabi Muhammad SAW? Sahabat bilang, alasna bi ikhwani, bukannya kami saudara, antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Siapa ikhwanuka ya Rasulullah? Alladzina ya'tuna min ba'di wa yu'minuna bi wa lam yarawni, yang datang setelah kalian semua, setelah aku wafat, mereka beriman kepadaku dan belum pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Mungkin dua bola mata kita tidak pernah melihat langsung dan tidak hidup di dalamnya Nabi Muhammad SAW. Tapi kita yakin dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kita mentaati, kita menjalani ajaran Rasulullah SAW, walaupun masih banyak kekurangan-kekurangan yang kita lakukan. Tapi sudah disebut-sebut nama kita oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya di dunia, di akhirat pun Nabi memikirkan umat. Tatkala masuk surga, Nabi perhatikan masih ada apa belum dari umat. Bahkan yang masuk neraka didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau masih ada mithqala dzarrah min iman, sedikit saja, sebesar biji sawi atau lebih kecil seperti atom dan lainnya, masih ada iman di dalam hatinya, maka keluarkan dari api neraka, masuk ke surga berkat syafaat Nabi Muhammad SAW. Syafaatul ulama, syafaat yang paling agung dari Nabi Muhammad SAW. Setelah kita mengetahui alangkah besarnya pengorbanan dan perjuangan Nabi Muhammad SAW, berjuang untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Nabi berjuang sampai keluar darah dari pelipis beliau, dari jidat beliau menyucur darah. Begitu juga gigi beliau sampai patah, kaki beliau bercucuran darah. Semua itu dilewati oleh Nabi Muhammad SAW supaya syariat ajaran Nabi Muhammad SAW sampai kepada kita. Perjuangan Nabi Muhammad SAW sampai kepada kita, dunia dan akhirat. Sekarang pertanyaannya, apa yang sudah kita korbankan untuk Nabi Muhammad SAW? Apa yang sudah kita berikan untuk baginda Nabi besar Muhammad SAW? Muhammadun dzikruhu rawhun li anfusina, Muhammadun syukruhu fardun 'alal umam. Dan Nabi Muhammad, kita bersyukur kepada beliau, hukumnya wajib bagi setiap umat bersyukur kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi kita, kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diinginkan oleh beliau untuk kita umatnya? Tidak ada yang lain dan tidak ada bukan. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk ke dalam surga kecuali mereka dari umatku yang tidak mau masuk ke surga. Sahabat heran, bila wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa yang tidak mau masuk ke dalam surga? Rasulullah menjawab dengan singkat, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia mau masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, berarti dia tidak mau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka yang paling utama yang harus kita jalani di dalam kehidupan kita di dunia ini, bagaimana semua amalia kita, semua perbuatan kita akan mengundang keridhaannya Allah, akan mengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita jalani sesuatu yang membuat Nabi ridha, yang membuat Nabi senang kepada kita. Karena ini yang paling utama. Allah wa rasuluhu haqqu ayyurduhu in kanu mu'minin. Allah dan Rasulnya yang lebih berhak, yang lebih utama kita mencari keridhaan Allah dan keridhaan Rasulullah. Kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, Allah wa Rasul dalam surat Taubah, Allah wa Rasuluhu ahabbu ayyurduhu, bukan yurduhuma. Artinya apa? Tidak bisa dipisahkan keridhaan Allah dengan keridhaan Rasulullah SAW. Kalau mau Allah redha, harus kita raih keridhaannya Rasulullah SAW. Kalau mau Allah cinta kepada kita, harus kita raih kecintaan Rasulullah SAW. Allah wa Rasulullah haqqu yurduhu in kanu mu'minin, apabila mereka orang-orang yang beriman. Ini yang dilakukan oleh mereka para sahabat Rasulullah SAW. Mereka berjuang bersama Rasulullah SAW. Mereka berkorban bersama Rasulullah SAW. Harta mereka, bahkan jiwa mereka rela mereka korbankan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bagaimana perjuangan beliau, bagaimana pengorbanan beliau. Bukan hanya harta, nyawa beliau rela untuk korbankan. Waktu beliau bersama Rasulullah SAW ingin hijrah ke kota Madinah Munawwarah, beliau punya 9 toko yang dekat dengan Masjidil Haram di Makkah. Itu 9 toko dijual semua oleh beliau, dan hasil uangnya semua diberikan untuk Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, apa yang kau sisakan buat keluargamu ya Abu Bakar? Semua kau berikan. Sayyidina Abu Bakar menjawab, Allah wa Rasuluh, Allah dan Rasulnya yang aku sisakan buat keluarga. Itulah Allah dan Rasulnya. Itulah bentuk kecintaan Sayyidina Abu Bakar